Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita akan sadar betapa mahal seorang ulama itu nanti ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kita selama-lamanya. Makanya lihat kenapa Indonesia banyak bencana, banyak musibah, mulai dari longsor, gempa, banjir, tsunami. Begini kondisi Indonesia setelah ulama di penjara. Pesan. Ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara, dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengan sakit itu Habib. Saya ibu bapak bukan dari darah Islam. Saya bukan dari keturunan orang Islam. Tapi saya malu menyebut Nabi Muhammad, nama beliau. Cucunya kita sakiti. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik itu sama dengan perjuangan para nabi. Tidakkah ibu bapak rasakan? Coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? 2021, 2022, 2023, 2024. Mudah-mudahan sampai di situ Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf, keluarkan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Kalau memang betul-betul mengaku cinta NKRI, jangan diem ketika melihat maksiat di negeri ini. Kalau memang betul-betul NKRI harga mati, tapi nggak mati-matian mencegah maksiat, itu namanya omdo, omong doang, list only. Do you understand? Saya nggak paham artinya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Di negeri ini banyak orang yang cuma ngomong cinta NKRI, tapi bungkam ketika lihat kemaksiatan di negeri ini. Padahal yang membuat Indonesia banyak bencana salah satunya maksiat merajalela. Maka di buku saya sindir itu. Idza dhaharatil ma'asi, kata Nabi, fi ummati ammahumullahu azza wa jal bi'azabin min indi. Dalam hadis sahih kata Nabi, kalau nanti datang suatu zaman masyarakatnya, kata Nabi, sudah tidak malu bikin dosa, bangga dengan maksiatnya, tunggu, kata Nabi, jam mainnya Allah ratakan bangsa itu dengan azab-azab yang sangat pedih. Kenapa kita jadi sengsara Indonesia ini? Banyak yang bangga berbuat maksiat, bangga mengebarkan bendera LGBT di festival LGBT dunia, malu-maluin pakai bendera kita dibawa. Nih maaf ya, kalau saya jadi menteri dalam negeri, saya panggil nih makhluk, kamu keluar kamu dari Indonesia, bikin coreng, bawa bendera LGBT, acara LGBT bawa bendera Indonesia. Kamu bukan membuat bangga Indonesia, kamu malah memesan bencana untuk kami. Betul? Lalu kepala Husain mereka giring ke keliling negeri. Mereka ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa kami kuat, kami berkuasa. 40.000 pasukan tentara kami meluluh lantakkan pasukan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membahagiakan hati Yazid, maka Ubaidillah mempersembahkan kepala Husain. Lalu kemudian di depan Yazid, tongkat pendek mereka tusuk-tusukkan ke celah bibir kepala Husain. Sahabat Nabi yang hadir melihat peristiwa itu meneteskan air mata. Itulah bibir mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini begitu sampai hati kalian, memenggal kepalanya, menusukkan tombak tongkat pendek ke celah-celah bibir, mulut dan giginya.
tapi mereka memang sudah dirasuki syahwat dunia. Tak ada sedikit pun takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliling negeri mereka bawa kepala itu untuk menakut-nakuti. Memang nampak dunia seperti tak adil. Begini kondisi Indonesia setelah ulama di penjara. Pesawat jatuh, gempa Mamuju, banjir Kalsel, longsor Sumedang, erupsi Gunung Semeru, erupsi Gunung Sinabung, erupsi Gunung Merapi. Apakah masih ada yang berani bilang semua ini hanya kebetulan? Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kalau memang betul-betul mengaku cinta NKRI, jangan diam ketika melihat maksiat di negeri ini. Kalau memang betul-betul NKRI harga mati, tapi nggak mati-matian mencegah maksiat, itu namanya omdo, omong doang, list only. Do you understand? Saya nggak paham artinya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Di negeri ini banyak orang yang cuma ngomong cinta NKRI, tapi bungkam ketika lihat kemaksiatan di negeri ini. Padahal yang membuat Indonesia banyak bencana salah satunya maksiat merajalela. Maka di buku saya sindir itu. Idza dhaharatil ma'asi, kata Nabi, fi ummati ammahumullahu azza wa jal bi'azabin min indi. Dalam hadis sahih kata Nabi, kalau nanti datang suatu zaman masyarakatnya, kata Nabi, sudah tidak malu bikin dosa, bangga dengan maksiatnya, tunggu, kata Nabi, jamainya Allah ratakan bangsa itu dengan azab-azab yang sangat pedih. Kenapa kita jadi sengsara Indonesia ini? Banyak yang bangga berbuat maksiat, bangga mengebarkan bendera LGBT di festival LGBT dunia, malu-maluin pakai bendera kita dibawa. Nih maaf ya, kalau saya jadi menteri dalam negeri, saya panggil nih makhluk, kamu keluar kamu dari Indonesia, bikin coreng, bawa bendera LGBT, acara LGBT bawa bendera Indonesia. Kamu bukan membuat bangga Indonesia, kamu malah memesan bencana untuk kami. Betul? Aneh memang negeri ini. Bawa bendera tauhid ditangkap. Betul nggak? Bawa bendera tauhid ditangkap. Giliran bawa bendera Papua Merdeka depan istana diem. Katanya Pancasilais. Pancasilais. Anak muda yang polos punya foto megang bendera, dibilang harus diselidiki. Padahal bendera tauhid. Kemana ya imannya, otaknya? Yang ngomong ini profesor, yang jelas-jelas di depan istana mengebarkan bendera tidak ditunggu makar, yang jelas-jelas di Papua dia kibarkan bendera Israel. Kenapa itu tidak diproses? Kenapa itu tidak dianggap makar? Betul? Salatullah Salatullah salamullah ala yasin. Singkat, padat, episode terakhir. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan heran, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Nih maaf punten, yang ngomong ini sambil nahan rasa sakit di belakang. Doain ya, yakin doanya antum diijabah. Salah satu doa yang diijabah, doa orang yang sedang menuntut ilmu. Doain ana ya, doain guru-guru kita. Saya efek kecelakaan kemarin sudah mulai akan kambuh lagi. Doain jangan sampai kambuh. Kalau sudah kambuh itu sampai di ceramah bisa berminggu-minggu guru. Kasihan jadwal yang sudah masuk.
gara-gara kemarin tablik akbar di sebuah tempat 7 jam naik mobil, jalannya melewati beberapa alam, hutan, laut, jurang, danau, seram.